pemerintah akan memberikan kado spesial berupa pengumuman kenaikan gaji PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun 2023. Tentunya, hal ini menjadi kabar baik yang paling dinantikan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas yang merilis Peraturan Menteri PANRB No. 7/2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi PPPK. Kendati demikian, kenaikan gaji PPPK ini harus memenuhi dua persyaratan. Pertama yaitu kenaikan gaji berkala diberikan kepada PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Kedua, kenaikan gaji berkala bagi PPPK diberikan apabila sudah memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut yakni telah mencapai masa kerja golongan MKG, yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenparp No. 7/2023. Namun, persyaratan tersebut dikecualikan bagi PPPK dengan golongan gaji 5. Bagi PPPK dengan golongan gaji 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Dia menegaskan kenaikan gaji berkala bagi PPPK dengan golongan gaji 5, untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun MKG. PPPK dengan golongan gaji 5 yang ingin menerima kenaikan gaji berkala untuk pertama kali juga harus mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Kabar baik tidak hanya terkait kenaikan gaji, Kementerian PANRB mempersiapkan revisi Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Salah satu isinya adalah tentang jaminan pensiun PPPK. Seperti diketahui, PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam RUU ASN, kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. PPPK diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif, ujar Alex dikutip dari siaran pers, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Setidaknya ada 7 kluster pembahasan dalam RUU ASN, yaitu penguatan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penyesuaian ASN sebagai dampak perampingan organisasi, penataan tenaga honorer, digitalisasi manajemen ASN, serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di revisi UU ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, untuk PPPK bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil, tegas Alex. Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, PPPK termasuk dikategorikan sebagai jenis aparatur sipil negara ASN. Namun patut diingat, status PPPK berbeda dengan PNS. PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diangkat sebagai pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.